sehat selalu kan? Gimana Kak Eva kabarnya? Kak Eva, sehat puji Tuhan. Gimana adik-adik yang di rumah? Semoga adik-adik sehat terus ya. Untuk pagi hari ini kakak harap adik-adik sudah mandi. Sudah ngapain lagi nih Kak? Udah gosok gigi, udah sarapan, jangan lupa. Terus udah mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh. Oke, untuk pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Dan kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi satu lagu. Lagunya apa nih Kak Angel? Lagunya nanti di medley. Jadi lagunya nyambung langsung. Yang pertama kita akan bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dan yang kedua langsung lagu Halelu Halelu. Kak Abed. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hai adik-adik, shalom. Wah, senang sekali rasanya Kak Eva bisa kembali menyapa adik-adik di rumah. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu diambil Alkitabnya, duduk yang manis karena kita akan segera berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi ini kami sudah boleh berkumpul lagi. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah ada Kak Angel dengan Kak Eva dengan nyanyi dua judul lagu ya. Nah sekarang Kak Feby, Kak Nia, sama Kak Nenet mau menyanyikan lagu Kudaki Daki. Ikutin ya, silakan Kak Abed. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa,
adik-adik, sebelum kita memulai untuk pembacaan firman, sebelum kita untuk berdoa, kita akan bernyanyi lagu Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik persiapkan hatinya ya, kita mau berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari adik-adik, sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, saat ini Tuhan kami rindu untuk membaca dari sedikit berita firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan kami baca, cerita yang akan kami dengar, dapat kami mengerti, dan terlebihnya dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gak kerasa ya, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember, yang artinya adalah kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Adik-adik, kita perlu mengucap syukur untuk semua yang sudah kita dapatkan di tahun 2020 ini. Walaupun dalam keadaan yang pandemi, tapi adik-adik perlu ingat bahwa kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan adik-adik. Kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, masih bisa bangun pagi setiap hari, masih diberikan kesehatan. Untuk itu, sesuai dengan tema kita di hari ini yang adalah kasih Allah memberi harapan, kita akan membuka dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 30, Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Kak Eva ulang sekali lagi, dari Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Ayo adik-adik yang di rumah bisa bukanya pelan-pelan ya. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, Kak Eva akan bacanya sendiri ya. Adik-adik bisa mengikuti juga di rumah masing-masing semua. Yesaya 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab.
Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadamu, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di padangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti kesetiaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di sepanjang tahun 2020 ini, walaupun dalam keadaan pandemi, kita bisa lihat bersama bahwa kita sampai sekarang masih bisa mengikuti ibadah online bersama-sama. Itu adalah bentuk kesetiaan Tuhan loh kepada kita. Sesuai dengan firman yang tadi kita baca bersama-sama, di situ juga kita bisa lihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan di tanah Yehuda. Adik-adik, ketika Tuhan pada saat itu sangat setia kepada bangsanya, tapi kita lihat bahwa bangsanya itu terkadang tidak setia kepada Tuhan. Mereka suka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka suka menyembah berhala, bukannya menyembah Tuhan. Adik-adik, hal ini sangat membuat sedih hati Tuhan. Tapi adik-adik tahu, tidak sedikit pun kasih Tuhan itu berkurang kepada umatnya. Tuhan rindu untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan rindu supaya umatnya bisa kembali berbuat baik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun orang-orang pada saat itu tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu hadir dan selalu memberikan harapan kepada mereka. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan menyayangi orang-orang itu. Adik-adik, Tuhan juga mengasihi adik-adik sekarang loh. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya dengan apa? Yaitu dengan bersyukur dan selalu berharap kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur atas nafas kehidupan yang sudah adik-adik rasakan, atas makanan enak yang masih bisa adik-adik nikmati di rumah masing-masing, atas kesehatan yang diberikan walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita harus tetap mengucap syukur, kita harus berharap kepada Tuhan. Salah satunya caranya gimana nih Kak Eva? Berharap dan mengucap syukur pada Tuhan. Ada beberapa hal yang Kak Eva mau ingatkan kepada adik-adik. Yang pertama, Tuhan itu senang kepada anak-anak yang suka berbicara kepada Tuhan lewat doa. Perlu adik-adik semua pahami bahwa cara Tuhan berbicara kepada adik-adik itu memang tidak sama ketika adik-adik berbicara kepada mama dan papa di rumah. Tapi adik-adik tahu nggak, Tuhan itu suka memakai orang-orang di sekitar adik-adik untuk bisa bicara kepada adik-adik. Contohnya, mama dan papa di rumah.
Kalau mama dan papanya sedang menasehati sesuatu, itu harus didengarkan ya. Nggak boleh dibantah, nggak boleh dilawan, apalagi nggak boleh sampai marah balik ke mama papanya. Karena ketika mama dan papanya sedang memberi nasihat, itu artinya Tuhan juga sedang berbicara kepada adik-adik. Hal yang kedua yang Kak Eva mau ingatkan adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Nih, seperti sekarang yang hadir dan beribadah secara online lewat YouTube, dengerin ceritanya dari Kak Eva, membaca firman Tuhan adik-adik. Dengan adik-adik beribadah seperti ini, adik-adik sudah menunjukkan rasa syukur adik-adik atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Dan hal yang ketiga adalah mengasihi. Ayo, di rumah yang masih suka iseng sama kakak atau adiknya, yang masih suka pukul-pukul mungkin, atau yang masih suka melawan orang tua juga, membantah, yang masih suka marah-marah di rumah, ayo, itu bukan bentuk kasih yang Tuhan inginkan. Adik-adik harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama juga. Karena apa? Di cerita awal tadi kita bisa tahu kalau Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi, Tuhan itu sudah lebih dulu setia sama kita. Sekarang Kak Eva akan putarkan satu video terakhir. Ini semoga bisa menjadi pelajaran, menjadi pengingat untuk adik-adik di rumah supaya kita bisa selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, terutama menghormati orang tua di rumah. Yuk kita simak videonya berikut ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie.
Yuk, aku nih sahabat kamu yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak.
melanjutkan aktivitas. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang masih melindungi kami semua di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami kakak layan, bagi adik-adik yang ada di rumah. Tuhan selalu memberkati kami dengan kekuatan, terlebih Tuhan memberkati adik-adik yang sudah memasuki ajaran sekolah yang baru. Biarlah tetap pemeliharaan kasih Tuhan untuk pendidikan kehidupan mereka. Tuhan memberkati, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tengah menjalani krisis di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi pemimpin tertinggi sampai dengan semua rakyat Indonesia. Biarlah kami boleh melewati pandemi ini dengan baik dan Tuhan boleh memberkati kami dengan berkat. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka dengan makanan dan minum serta pengobatan yang mereka jalankan. Biarlah mereka boleh memiliki kesehatan dan boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan kasih di GBIB Harapan Kasih, terutama untuk pelayanan anak. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami tetap setia melakukan dan menjalankan tugas kami sebagai pelayan untuk memberitakan firman dan kebenaran Tuhan bagi adik-adik. Tuhan Yesus, doa kami masih jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan boleh menyempurnakan doa ini dan kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah dengar cerita tadi tentang kasih. Nah, makanya kita dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan kasih ya, seperti lagu ini yang akan kita nyanyikan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Kasih Pasti Lemahmu. Kita update musiknya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya.
IPA kita sudah selesai nih sekarang. Jangan lupa ya, minggu depan tetap gabung lagi dalam IPA online. Nah, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Ya, apa Kak? Kak Feby, apa itu 3M? 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, ya dipakai maskernya. Jangan lupa untuk menjaga jarak. Jaga jarak. Sampai ketemu di IMPA minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.